Kondisi pandemi virus corona atau COVID-19 yang semakin hari kian meningkat dan sudah menjadi pandemi global yang melanda berbagai negara. Akibat persebaran virus corona antar negara tersebut, pemerintah setiap negara berupaya untuk menekan angka meningkatnya kasus COVID-19 yang berbahaya dan mematikan itu dengan berbagai cara, termasuk melakukan lockdown, mengunci akses keluar dan masuk manusia ke negara tersebut. Pemerintah Indonesia saat ini melakukan pembatasan sosial berskala besar PSBB dengan anjuran yang paling utama adalah social distancing atau membatasi kegiatan keluar rumah dan physical distancing atau membatasi kontak fisik untuk memutus penularan wabah virus corona tersebut di tengah masyarakat. Dengan adanya kebijakan social distancing dan physical distancing, pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk meliburkan pelajar dari sekolah dengan catatan para pelajar dan guru diwajibkan melaksanakan program belajar jarak jauh atau proses belajar mengajar dengan sistem online. Seperti yang dilakukan oleh Siti Anisha, salah seorang guru bidang studi matematika di SMA Negeri 2 Sibolga. Dengan adanya kebijakan tersebut, ia melakukan tugasnya sebagai seorang guru untuk mengajar para siswa melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan channel YouTube, serta media online lainnya. Untuk mengantisipasi wabah pandemi corona ini, maka siswa itu belajarnya di rumah. Agar pembelajaran itu tetap berjalan dan tidak memutus pembelajaran, maka pembelajaran kita lakukan secara online. Untuk semua bidang studi yang ada di SMA Negeri 2 Sibolga itu melaksanakan pembelajaran online yang dilakukan oleh guru bidang studi masing-masing. Tetapi khusus untuk pembelajaran ini hanya kelas 10 dan 11 karena ketepatan pembelajaran itu dilakukan dari rumah, melakukan daring online itu setelah ujian UAS itu selesai. Jadi kelas 10 dan kelas 11 itu dibuatkan grup per kelasnya melalui WA ataupun melalui Messenger Facebook ataupun media lainnya. Bahkan ada yang memakai Classroom. Tetapi kalau saya secara pribadi sudah membuatkan grup mata pelajaran untuk per kelas. Ketepatan saya sebagai guru bidang studi matematika, masing-masing kelas kita buatkan grupnya yang berisi saya dengan siswa-siswa tersebut. Cara pembelajarannya adalah kita memberikan tugas kepada anak-anak, baik itu melalui file, foto tugas yang kita berikan, atau melalui video. Kalau misalnya ada channel YouTube ataupun alamat yang perlu diberikan oleh guru sebagai sumber belajar kepada siswa, itu dikirimkan, kemudian diberikan batas waktu kepada siswa kapan akan dikumpulkan. Kemudian kalau ada masalah, kami juga melakukan video call dengan siswa, baik itu siswa yang ingin menanyakan materi yang kurang dipahami, ataupun misalnya saya akan memberikan sewaktu-waktu itu dengan pertanyaan kepada siswa yang mungkin saya anggap perlu bimbingan. Siti Anisha menuturkan banyak para siswa yang tidak memiliki gadget Android, sehingga pihak sekolah memberi keringanan kepada para siswa dengan memberikan tugas pada setiap bidang studi mata pelajaran dan akan dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Karena dari jawaban siswa itu kan pasti tahu mana siswa yang belum paham dan yang sudah paham, seperti itu kira-kira. Iya. Jadi salah satu kelemahan dari sistem daring online ini adalah tidak semua dari siswa kita itu memiliki fasilitas seperti yang disebutkan tadi. Tidak semua memiliki handphone, tidak semua memiliki kecukupan biaya untuk mengisi paket misalnya seperti itu. Mungkin dia punya handphone ibu, ayah, atau saudaranya tetapi tidak memiliki untuk mengisi. Walaupun sebenarnya pemerintah sudah memberikan bantuan untuk jalur ruang guru, itu gratis. Kemudian bagi siswa yang tempat tinggalnya itu jauh dari pusat kota, artinya
di perkebunan seperti itulah yang tidak ada jaringan internetnya seperti itu. Kita berikan tugasnya itu secara umum, nanti akan kita kumpulkan setelah masuk sekolah. Itu keringan yang bisa kita berikan. Selain itu, diharapkan kepada seluruh orang tua siswa untuk dapat bekerja sama dalam mengawasi anaknya untuk menjalankan program belajar di rumah. Peran aktif orang tua sangat diharapkan dalam pengawasan ini agar proses belajar di rumah dapat berhasil dan berjalan efektif. Rizky Ramadan, N2S TV memberitakan. X-nya sudah dapat, Y-nya sudah dapat, maka tinggal satu lagi yaitu variabel Z.